keberadaan Yesus Kristus itu bukan dari kelahiran. Makanya Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi itu menunjukkan dia yang kekal, ya. Dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Baik, selamat malam kembali bersama saya Gembala Kurnia di dalam saluran Kebenaran Channel. Malam hari ini ya, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting. Ya, saya akan menjelaskan Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Jadi Yesus itu bukan setengah Allah dan setengah manusia. Jadi itu pandangan yang salah. Ia adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi. Jadi Yesus itu memiliki nature ilahi. Apa itu nature ilahinya? Ya, dia kekal, dia maha tahu, dia maha hadir, maha kuasa. Dalam Mika pasal 5 ayat 2, raja yang dinubuatkan lahir yang akan memerintah Israel itu adalah permulaannya dari sejak kekal. Jadi sejak zaman purbakala. Mulai keberadaan Yesus Kristus itu bukan dari kelahiran. Makanya Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi itu menunjukkan dia yang kekal, ya. Dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Dan sifat kemanusiaannya itu jelas ditunjukkan dari apa? Dia lapar, lelah, dia kemudian akhirnya mati di atas kayu salib. Jadi karena dia adalah Allah yang mengenakan tubuh manusia lewat kelahiran. Jadi Maria itu adalah wanita yang setia, yang rahimnya dipakai untuk melahirkan sang juru selamat manusia, termasuk juru selamat untuk dirinya. Ya, jadi Yesus 100% Allah, dia juga 100% manusia, dia lahir seperti manusia. Ya. Jadi Yesus itu tidak memiliki dua kepribadian. Dia satu pribadi, anak Allah, tetapi dia memiliki dua nature yang berjalan bersamaan. Jadi ketika Yesus lahir, kemudian di bumi ini, dia Allah yang menjadi manusia, jadi dia 100% Allah juga 100% manusia. Sebagai Allah, Yesus melakukan tindakan yang hanya Allah bisa lakukan. Seperti apa? Seperti mengampuni dosa, mengatur alam, disembah oleh murid-muridnya, tidak menolak. Ya, kalau dia hanya malaikat biasa atau dia hanya manusia, maka sebagai seorang yang lahir di dalam masyarakat Yahudi, dia akan menolak. Tetapi Yesus tidak menolak penyembahan. Begitu. Dan Yesus itu kekal. Seperti saya katakan, di sebelum Abraham ada, dia memang sudah ada, dan itu mengejutkan orang yang bercakap-cakap dengan dia pada waktu itu. Mereka nggak bisa memahami, nggak mengerti. Masa Yesus ada sebelum Abraham? Tetapi Yesus sengaja mengatakan itu mau menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Gitu. Bahwa dia kekal. Jadi sebagai manusia, maka kita tahu bahwa Yesus itu melakukan tindakan-tindakan manusia. Dia puasa 40 hari, 40 malam di padang gurun. Dia dicobai oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Kenapa? Karena tentu dia lapar. Gitu. Dia perlu makan. Jadi dia dicobai untuk mengubah batu menjadi roti. Tetapi tentu dia tidak tunduk kepada iblis. Yesus haus, ya, di kayu salib itu dia merasakan dia haus, dia berteriak, aku haus, ya. Dia menangis, dia ikut sedih ketika melihat Marta kehilangan Lazarus, ya. Marta menangis terus, Yesus melihat itu dan Yesus sedih.
Dan bukti kemanusiaannya itu dibuktikan dengan apa? Dengan dia mati di atas kayu salib. Nah, jadi kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah kemanusiaannya yang mati. Artinya apa? Tubuh Yesus ini berpisah dengan keilahiannya. Gitu. Jadi tubuhnya itu dikuburkan, jadi dikuburkan di dalam kuburan itu. Jadi tubuhnya terbaring dikuburkan, di kemanusiaan yang mati. Maka di dalam roh, maka dia pergi ke dalam dunia orang mati dan menyatakan kemenangannya. Itu dicatatkan di dalam surat Petrus, begitu. Jadi kemanusiaannya itu membuktikan dia betul-betul adalah manusia. Nah, jadi dia bukan setengah Allah atau setengah manusia. Dia 100% Allah dan dia 100% manusia. Jadi ini bukan sebuah kontradiksi, karena ini adalah memang demikianlah sifat Yesus, ya, 100% Allah dan 100% manusia. Dan menjadi pertanyaan adalah, mengapa Yesus itu harus 100% Allah dan 100% manusia? Dia harus 100% Allah, mengapa? Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya Allah yang bisa menanggung dosa seisi dunia, dari kejatuhan sampai dosa manusia terakhir. Mengapa? Kalau dia bukan Allah, Yesus bukan Allah, berarti Roma 3 ayat 23, dia berdosa. Dan orang berdosa itu tidak bisa menjadi penanggung hukuman dosa manusia. Tidak bisa. Jadi dia harus 100% Allah, dia tanpa dosa. Dan dia juga harus 100% manusia, supaya apa? Supaya dia bisa mewakili manusia. Dia harus menjadi manusia, karena manusia, dosa manusia itu yang akan ditanggungnya. Dosa manusia itu yang akan ditebusnya. Jadi Yesus Kristus mengenakan tubuh manusia lewat kelahiran. Supaya apa? Supaya dia menjadi sama dengan kita. Punya sifat manusia, karena dia akan menebus dosa kita. Dan lewat kelahiran, kita tahu bahwa Maria, rahim Maria itu dipakai untuk melahirkan Yesus Kristus. Nah, jadi tentu tidak ada sifat berdosa, walaupun Maria orang berdosa. Tentu Yesus tidak memiliki sifat yang berdosa, karena Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Jadi seperti kalau kita hari ini melihat bahwa seorang ibu pengganti yang melahirkan anak, maka anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti itu tidak membawa sifat dari ibu pengganti itu tentunya. Jadi ibu pengganti itu hanya berperan rahimnya dipinjam saja. Nah, jadi kalau Yesus itu bukan Allah sejati, ia tidak sanggup menyelamatkan. Kalau Yesus bukan manusia sejati, ia tidak dapat mewakili manusia. Jadi Yesus harus Allah sejati dan juga manusia sejati. Yesus itu dapat menggunakan kemampuan ilahinya kapan saja. Mengapa? Ketika Yesus menjadi manusia, itu sifat ilahinya tidak hilang. Dia tidak kehilangan sifat ilahinya. Dia adalah Allah. Maka waktu kelahirannya, malaikat berkata bahwa orang akan menamakan dia Immanuel. Karena memang saat Yesus ada di tengah-tengah manusia, menjadi manusia, itulah Immanuel, Allah bersama dengan manusia. Jadi Yesus bisa saja menggunakan keilahiannya, tetapi seringkali Yesus menahan diri. Ya, Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan bahwa ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Dia milih taat sampai mati, mengalami penderitaan seperti kita. Untuk apa? Untuk menjadi penebus dosa kita. Di taman Getsemane itu Yesus minta Petrus untuk memasukkan
eh, pedangnya kembali. Yesus berkata, sangkamu aku tidak bisa memanggil 12.000 pasukan malaikat? Tentu dia sanggup. Tetapi Yesus memilih tidak melakukannya. Malaikat tentu tunduk kepada dia. Karena dia adalah Allah sejati. Gitu. Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia adalah pribadi anak Allah. Dia menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Dia manusia sejati. Hanya dia tidak berbuat dosa. Karena dia juga adalah Allah sejati. Jadi Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati dalam satu pribadi. Jadi selama Yesus menjadi manusia, dia adalah Allah sejati, juga manusia sejati. Nah, setelah dia mati di atas kayu salib, ya, maka dia meninggalkan, dia bangkit, dia meninggalkan kemanusiaannya. Jadi kemanusiaannya itu ditanggalkan kembali. Jadi Allah yang menjadi manusia itu bukan kehilangan keilahiannya atau berhenti menjadi Allah. Tidak. Tetapi dengan menjadi manusia, berarti Allah itu menambahkan sifat manusia pada dirinya. Yesus Allah menjadi manusia, tidak kehilangan keilahiannya, tetapi Yesus ditambahkan sifat manusianya lewat kelahiran. Supaya apa? Supaya ada jalan ke surga bagi kita. Karena upah dosa adalah maut, Yesus menanggung maut itu di atas kayu salib. Dan itu sudah selesai. Maka barang siapa yang mau masuk surga, cukup bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Dia mati untuk segala dosa kita. Dia dikubur, dia bangkit untuk membenarkan kita. Kiranya kita menjadi jelas bahwa Yesus 100% Allah dan dia 100% manusia ketika dia tinggal di bumi ini. Selamat malam dan Maranatha.